Mudah-mudahan kita semua sudah paham. Sedikit untuk flashback bahwa Maulid ialah yang pertama kita bergembira dengan adanya kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mulia yang membawa pencerahan, keselamatan kepada umat Islam dan untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Karena tanpa junjungan Nabi besar kita, ya kita tidak ada kisah sampai hari ini. Terjaganya Islam ya karena perjuangan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita bergembira di zahir serta di syariatnya. Masuk ke dalam, kita harus mampu. Ini flashback sedikit ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat. Kita harus mampu mengembalikan diri menuju kepada kesucian seperti awal-awal kita baru dilahirkan. Karena tujuan yang pasti ialah bukan dunia seisinya, tetapi tujuan yang pasti ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, harapannya kita tidak lalai, harapannya kita tidak lupa, dan kita tidak dilenakan terhadap kehidupan dunia yang Allah katakan merupakan sandiwara. Nah, panggung sandiwara Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita ini terlena, larut di dalam panggung sandiwara itu sendiri hingga lupa tujuan dan akhir dari perjalanan kita. Bahwa tujuannya ialah kita ini dijadikan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Secara syariat ibadah ya termasuk di dalam syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Tapi masuk ke dalam tauhid, tasawuf, beribadah yang pertama harus mengenal diri terlebih dahulu, baru bersahadat. Nah, di sini kita harus paham karena kita akan menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan pulangnya ini kita almarhum bukan almaun. Almaun itu kan pulang tapi dilaknati. Karena pulangnya sasat, kada punya sanggung, kada punya bakal. Tiap hari baca Al-Quran tetapi tiap hari juga melanggar apa yang sudah Al-Quran sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu kajian terakhir ini sedikit saya sampaikan bahwa penghuni neraka itu mempunyai penyesalan, bahwa ketika di dunia dahulu tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang dibawa para nabi dan rasul. Harus sholatnya dilalaikan, harus puasanya dilalaikan, seperti itu. Artinya kita kada mentaati karena kada ada rasa takut lawan Tuhan, karena belum kelihatan siksanya. Nah, maka di kajian grup WhatsApp kemarin kita sedikit jelaskan, sehari di neraka berarti 1000 tahun di dunia. Ini jangan sampai mampir walaupun sehari. Nah, kayak gitu. Nah, habis sehari hitungan di neraka, di dunia 1000 tahun. Nah, ini ya kayak apa rasanya? Karena kita kada taat lawan junjungan Nabi besar kita. Ujarnya kita cinta, tapi
Rasulullah membawa ajaran-ajaran Tuhan, kita kada taat nanggai itu. Ya. Maulid sudah, harapan kita kembali fitrah menuju kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Harapannya mau taubatan nasuha, karena tidak ada manusia yang suci kecuali junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang maksum namanya, artinya terjaga daripada salah, khilaf dan maksiat, karena sudah dijaga Bapak Ibu. Nah kalau kita selevel kita, sahabat ya bukan, hidup ya bukan di zamannya Kanjeng Nabi, malah kita ini identik hidup di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini seperti yang Rasulullah sabdakan, kita akan kembali kepada masa jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Judi merebak di mana-mana. Nggak bisa judi di tempat ya, judi online, judul. Banyak orang terjerat. Macam-macam sekarang fitnahnya luar biasa. Kita yang harus waspada dan hati-hati. Hidup kita sudah di akhir ini, fase akhir zaman. Banyak sekali fitnah yang terlihat indah, terlihat biasa, tapi efeknya menuju menyeret kita kepada ahli neraka. Ya? Sekarang ya selingkuh biasa. Ya? Nggak ada takut-takutnya. Meninggalkan sholat itu nggak ada rasa-rasa bersalah, ya nggak ada. Ya? Malam ini insya Allah yang meneruskan kajian-kajian sebelumnya bahwa syahadat sudah kita kaji. Ya? Betul ya Bapak Ibu? Nah, barang siapa melafazkan tanpa memahami, melafazkan tanpa menyaksikan, melafazkan, menyaksikan, mengetahui tanpa mengamalkan, gugur syahadatnya. Nah, syahadat itu sebetulnya meleburkan diri sebetulnya Bapak Ibu. Syahadat itu meleburkan diri manusia, sisi keakuan atau ananiyah, yang di situ dikatakan manusia cenderung bersifat seperti hewan. Manusia cenderung bersifat seperti syaitan. Syahadat ini untuk menggugurkan, karena mengembalikan ingatan kesadaran kita bahwa yaitu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nang ada ya Allah dan Muhammad aja, maka kada boleh yang namanya Adam, batang tubuh jasad ini kita gawe untuk bermaksiat. Apalagi di batang tubuh pian ini, pian membawa abah dan mama pian. Nah, di awak kita ini ada yang kita bawa dari bagian abah mama kita di dalam urat, tulang, sumsum, darah, daging, kulit, rambut. Nah, banyak yang kada paham. Maka menghaulinya itu setahun sekali. Nah, sadang belumutan orang tua. Ya. Sebujurannya nang paham tasawuf, paham tauhid, setiap hari kita ini sudah menghauli orang tua kita. Lewat mana? Nih, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Berkatnya kemana? Ke batang tuh. Itulah dikatakan hakikat anak yang soleh dan solehah. Gilanya pian ini setiap hari lupa. Nah, lupa napas pian ini, nah, lupa zikir zikir sirul asror, sholatul daim, berarti pian kada menghauli orang tua pian, dikatakan lalai. Nah, jadi kan kalau setahun sekali itu lama buncur. Seminggu sekali habis Jumatan lama buncur setiap hari. Tapi
kada dilafaskanlah Bapak Ibu. Ulun ingatakan zikir napas ini kita tugasnya hanya merasakan keluar masuknya napas, dirasakan aja Bapak Ibu, jangan dilapaskan. Kalau keluar masuk Allah, sasat nih namanya, kada boleh karena napas ini sudah berzikir, kita tinggal merasakan, menikmati. Nah kayak itu jadi rasakan, masuk dirasakan, nikmat. Keluar masuk dari napas, biarkan aja, sudah berzikir sendiri. Lalu kenapa kalau zikir zahar kok diucapkan, Pak? Nah, zikir zahar ini karena hubungannya dengan yang pertama, membasuh yang namanya rigat batin, rigat kolbu. Oleh sebab itu harus dilafaskan. Dilafaskan itu bagai kita ini menggerakkan, apa ya namanya bahasa Indonesia, menggetarkan batang pohon yang kering pasti akan jatuh. Oleh sebab itu harus ada suaranya, dilafasakan supaya tergetar. Kolbu ini digoncang, saking bekaratnya, kalau kada digoncang kada rontok nih karat-karatnya. La ilaha illallah ditambahi dalam hati Muhammad Rasulullah, kada apa-apa, bagus juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah dizahirkan. Kenapa? Karena harus ada getaran frekuensi. Kalau Bapak Ibu zikir yang bergetar di sini tenggorokan. Nah ini nanti menggerakkan, menggetarkan, membasuh kolbu kita. Dan itu sebanyak mungkin. Habis isya kalau ada kegiatan yang penting, kita bisa istirahat sambil guringan, kada apa-apa. Sambil bersandar, kada apa-apa. Kada perlu kencang. Yang penting telinga kita mendengarkan aja Bapak Ibu. Pelan tapi mendengarkan, pelan tapi meresapi. La ilaha illallah, nang wujud hanya Allah. La ilaha illallah, nang hidup hanya Allah. La ilaha illallah, yang menguasai tubuh hanya Allah. Nah